Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kitab-kitab Injil merekam sabda-sabda Yesus yang tidak mungkin dikatakan oleh para nabi. Meskipun mungkin orang berkata mereka nabi-nabi itu adalah nabi besar karena Tuhan mempercayakan banyak mujizat kepada mereka, seperti Nabi Musa misalnya atau Nabi Elia. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ini tidak mungkin dikatakan oleh mereka. Nah, kita akan lihat ada 3 perkataan Yesus yang tidak mungkin dikatakan oleh para nabi. Yang pertama dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, di mana Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Nah, coba kita renungkan, kita bayangkan ada berapa banyak orang pengikut Yesus dalam dunia ini yang mereka tersebar di segala tempat. Dan ketika mereka berseru menyebut nama Yesus, Yesus katakan, aku hadir di tengah-tengahmu. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini merupakan atribut keilahian, yakni kemahahadiran Tuhan. Nah, tentu sifat ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Dan Yesus berkata demikian, aku ada di tengah-tengahmu. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, di mana ini merupakan perintah amanat agung, di mana Kristus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus, dan kemudian membaptis mereka. Nah, di akhir perintahnya tersebut, Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini juga merupakan pernyataan yang tidak mungkin dikatakan oleh para nabi. Kita tahu di dalam sejarah murid-murid Yesus memberitakan kabar baik di tempat yang berbeda-beda. Dan Yesus katakan, aku menyertai engkau. Bahkan penyertaan Yesus itu bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, tetapi sampai segala zaman. Artinya bukan hanya kepada murid-murid, rasul-rasul generasi pertama, tetapi gereja Tuhan di setiap generasi, Yesus berjanji akan menyertai. Nah, tentu ini juga kembali menunjukkan atribut keilahian yang maha hadir di segala tempat, dan juga sifat kekekalannya. Karena tidak mungkin seorang manusia bisa menyertai di sepanjang zaman. Manusia itu ditaklukkan oleh kematian, ditaklukkan oleh zaman. Tetapi Kristus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, karena itu sekali lagi, apa yang disampaikan Yesus ini tidak mungkin dikatakan oleh nabi-nabi yang lain. Karena mereka hanya manusia biasa yang terbatas, tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, orang Yahudi kaget. Mereka berkata, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin kau berkata sebelum Abraham jadi, engkau sudah ada? Nah, apa yang mereka katakan wajar kalau mereka hanya melihat pada wujud fisik kemanusiaan Yesus. Tetapi yang dimaksud Yesus bukan hanya wujud fisiknya yang memang saat itu berusia sekitar 30 tahunan, tetapi keberadaan ilahinya, hakikatnya sebagai sang firman, kalimatullah yang kekal itu. Karena kalau kita lihat sejarah, rentang waktu antara Abraham dan Yesus itu sekitar 2000 tahun. Sebuah rentang waktu yang cukup lama. Tetapi Yesus katakan sebelum Abraham jadi, diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kata genestai di dalam bahasa Yunaninya. Ego eimi, aku sudah ada, akulah pencipta segala sesuatu. Kitab Injil mengatakan kullu syai'in bihi kana, segala sesuatu dijadikan oleh dia, karena dia adalah sang firman, pencipta segala sesuatu. Nah, kemudian kita kalau baca di dalam Injil Yohanes tersebut, orang Yahudi tidak melempar Yesus karena mereka tahu apa yang dikatakan Yesus itu merupakan sebuah bentuk penghujatan terhadap Allah, karena ia memposisikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Nah, kita lihat di dalam 3 teks Injil ini, Yesus menyatakan keilahiannya. Dan di dalam konteks monoteisme perjanjian lama, tidak mungkin ada yang ilahi selain daripada Allah sendiri. Sehingga kalau sang Mesias itu menyatakan dirinya divine, ilahi, berarti Mesias itu adalah penyataan diri Allah sendiri. Dan apa yang dinyatakan Yesus ini bukan sekedar pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Kebenaran dari pernyataan Yesus itu dibuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita bisa berkata, Yesus hanya pembohong, dia hanya pendusta, dia hanya berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ia berkata sebelum Abraham jadi, aku ada. Tetapi ternyata melalui kematiannya itu ia tidak pernah bangkit lagi.
karena ia bangkit dari kematian, bahkan ia naik ke surga, maka benarlah perkataan Yesus. Ia memang seperti yang ia katakan, bahwa ia maha hadir, bahwa ia maha kekal, bahwa ia maha ada, maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, melalui ketiga hal ini kita melihat Yesus memang benar-benar adalah Allah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.